Allah tahu Pak siapa yang bekerja keras. Mahatma Gandhi bilang, nilai manusia bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana cara dia melakukan. Nilai manusia bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana Anda bisa melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Pak, Anda sudah memulai bisnis ini dengan indah. Bagi Anda yang member, akhiri dengan indah Pak. Tumbangkan semua kata-kata orang yang mengatakan Anda tidak bisa. Buktikan Pak, manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini Pak. Tidak ada yang diciptakan kaya, nggak ada yang diciptakan miskin. Kalau ada orang tuanya orang lain bisa ke tanah suci Pak, orang tua kita pun bisa ke tanah suci. Kalau ada orang tuanya orang lain bisa naik Alphard, rumah yang besar, orang tua kita pun layak. Layak. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Manusia diciptakan sebagai khalifah Pak. Ayo Pak, kita bisa rubah Pak. Kita bisa merubah Pak. Saya bukti nyata Pak dari orang yang nggak ada. From nothing to something, from zero to hero. Luar biasa sekali bisnis ini Pak. Luar biasa, kendaraan yang sangat cepat sekali. Anda pasti bisa Pak menjalankan bisnis ini Pak. Terakhir dari saya, life is not about waiting for the storm to pass. It's about how to dance in the middle of the rain. Hidup bukanlah menunggu badai akan reda. Tapi hidup adalah bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah Anda. Jangan takut Pak. Jangan takut. Bagi Anda yang member, satu pesan dari kami. Bagi Anda yang lagi gila-gilanya menjalankan bisnis ini, satu pesan dari kami Pak. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang pemenang daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang pecundang. Kalau saya bisa, kami bisa, Anda pun pasti bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang tidak disadari. Dulu, saya mengira bahwa sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki atau harta kita. Hingga saya memahami bahwa justru ibadah-ibadah itulah sendiri adalah sebuah rezeki yang besar dan berharga bagi kehidupan kita. Karena jauh sebelum ini yang saya pahami adalah bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang berwujud uang, gaji yang besar, orderan yang banyak, job yang banyak, urusan pekerjaan yang lancar, banyaknya tabungan uang di bank, banyaknya aset yang kita miliki, seperti kendaraan, properti, dan berbagai hal lainnya. Intinya selama ini saya berpikir bahwa rezeki itu adalah harta. Namun setelah saya mencari tahu, menggali lebih banyak lagi tentang apa itu rezeki sesungguhnya di dalam Islam, ternyata kita salah besar sobat hebat semua. Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu itulah rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid itu pun rezeki. Bahkan kesempatanmu menonton video ini itu pun adalah sebuah rezeki dari Allah. Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri, dengki, dan kebencian itu pun rezeki. Memiliki banyak teman yang soleh dan saling mengingatkan itu juga rezeki. Saat keadaan sulit bahkan penuh keterbatasan itu pun juga rezeki. Karena mungkin dengan keadaan seperti itulah kita mencari Allah dan lebih dekat dengan Allah. Bahkan bisa jadi jika keadaan sebaliknya justru akan membuat kita lebih condong bersikap kufur, sombong, angkuh, dan justru lupa diri. Punya orang tua yang sakit-sakitan itu pun ternyata adalah rezeki. Karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurus mereka. Tubuh yang sehat adalah rezeki. Bahkan saat diuji dengan sakit, itu pun bentuk lain dari rezeki. Karena sakit adalah penggugur dosa-dosa kita. Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang tidak pernah kita sadari, apalagi kita syukuri selama ini. Suami, istri, dan anak-anak sehat, itu pun adalah rezeki. Anak-anak bisa bersekolah lancar, itu juga rezeki. Hidup rukun sama tetangga pun rezeki. Bahkan,
bila kita mendapatkan WA, Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube tentang kajian, tentang tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, kebaikan, itu pun juga adalah rezeki. Karena dengan hal itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sobat hebat semuanya, justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kesenangan, padahal begitu banyak hak Allah yang belum mampu dan tidak bisa kita tunaikan. Astagfirullahaladzim. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, Allah menyampaikan, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka mari bersyukur dengan segala jenis rezeki yang pernah Allah berikan kepada kita. Terus dekatkan diri kepada Dia yang Maha Kaya, pencipta alam semesta raya, hingga kelak rezeki terbesar kita adalah ketika kita mampu berjumpa dengan Ia yang menciptakan kita dan juga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Doa saya buat sobat hebat semuanya adalah semoga siapapun yang menonton dan mendengar motivasi Islami ini, Allah berikan kelapangan rezeki, kebahagiaan tiada tara di dunia dan kelak di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin.